ternyata bener Tuan Muda tuh selingkuh. Kinan, pelan-pelan dulu ceritanya. Kenapa kamu bisa nuduh Tuan Muda selingkuh? Ada apa sih? Kemarin, aku lihat Tuan Muda ngangkat telepon tuh agak sembunyi-sembunyi gitu. Terus pas aku tanya, itu telepon dari siapa? Dia nggak mau ngaku, dia malah marah-marah sama aku, Fit. Terus aku juga sempat ngeliat ada nama Desi di handphonenya Tuan Muda. Dan tadi pagi, baru aja, aku ngeliat Tuan Muda bawa perempuan lain. Pantes aja kan, dia gak ke kantor sama kamu. Itu karena dia mau jemput perempuan lain kan? Masa sih? Kayaknya Tuan Muda nggak gitu deh. Jadi kamu masih gak percaya dan belain Tuan Muda, Fit? Aku tuh ngeliat pakai mata aku sendiri. Nah, kamu tenang dulu. Nanti aku akan cari tahu. Sekarang kamu jangan mikir macam-macam dulu. Hapus tuh air mata kamu. Gimana caranya aku gak mikir macam-macam? Semua itu udah jelas. Tapi kan belum jelas perempuan itu siapa. Tuan Muda akan jadi orang paling bodoh di dunia kalau dia mengkhianati wanita seperti kamu. Masa sih Tuan Muda selingkuh? Info locker, please. Kok cepet banget sih? Gue kan baru aja posting. Lowongan kerja dibutuhkan waiters. Kok dia tahu ya kalau gue waiters? Biarin aja deh. Saya random buka Instagram, lihat suggestion, terus jadinya nawarin kamu deh. Gak apa-apa kali ya. Gue juga butuh kerjaan. Gue coba aja ngelamar tuh di Cafe Bintang, siapa tau gue keterima. Tuan Muda. Ya. Siapa perempuan yang pergi sama Tuan Muda tadi pagi? Tuan Muda selingkuh. Kamu ini apaan sih, Fit? Baru datang langsung nuduh saya selingkuh. Daripada saya capek nyelidikin Tuan Muda, mending saya tanya langsung. Ibu Ki nanti nangis-nangis cerita ke saya. Dia bilang tingkahnya Tuan Muda sangat mencurigakan. Dan dia bilang Tuan Muda jalan sama perempuan tadi pagi. Kamu mau tahu, Fit, siapa perempuannya? Halo, Des. Tolong perkenalkan siapa diri kamu. Ajudan pribadi saya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Saya dari event organizer yang diminta Tuan Muda Abimana untuk membuat desain dan dekor anniversary acara Ibu Kinan. Tuan Muda bertemu langsung dengan saya karena Tuan Muda ingin memilih sendiri desainnya.
Oke. Thank you, Des. Sama-sama Tuan Muda. Udah jelas semuanya? Iya, Tuan Muda. Sorry tadi, saya kebawa emosi. Habis saya kasihan sama Ibu Kinanti. Gak apa-apa, Fit. Tapi saya mau kamu rahasiain soal ini. Biarin dia khawatir. Biarin dia berasumsi apapun. Karena waktu saya ulang tahun kemarin itu, dia juga ngerjain saya kan? Baik, Tuan Muda. Saya nggak akan kasih tahu. Walaupun saya nggak tega. Udah lah, Fit. Kebiasaan cewek. Drama. Dikit-dikit nangis. Biasa, cari perhatian. Yaudah. Kalau gitu saya permisi. Nih. Sekali lagi maaf, Tuan Muda. Baru aja pernikahan kita udah mulai tenang. Sebentar lagi kita juga udah mau anniversary. Tapi kenapa sih? Ada aja masalah kayak gini. Sebenarnya perempuan itu siapa ya? Apa itu yang namanya Desi? Kalau aku tanya ke Tuan Muda pasti dia nggak akan ngaku. Udahlah, aku mau cari tahu sendiri aja. Pasti ada yang disembunyiin sama Tuan Muda. Tapi nggak mungkin disembunyiin di kamar. Atau ada di ruang kerjanya ya? Permisi Mbak. Ya? Katanya di sini lagi cari waiters ya? Kebetulan saya kesini pengen ngelamar kerja. Bentar ya, saya panggil dulu manajernya. Pak. Kenapa? Ini ada yang mau ngelamar kerja. Siapa nama kamu? Ana Pak. Kamu saya terima. Hah? Dan bisa langsung kerja hari ini. Serius Pak? Pak, saya belum interview loh. Bapak juga belum lihat CV saya. Gak usah. Kalau kamu mau melamar di sini pasti sudah berpengalaman kan? Lagian saya butuh cepet. Ya udah, kamu ke bagian operasional minta seragam kerja kamu diantar sama Mbak Tiwi ya. Makasih banyak ya Pak. Saya janji bakal bekerja dengan baik di sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya. Dia udah gue terima kerja di sini mulai hari ini. Kalau cuman buat nyari kerjaan waiters doang mah gampang buat gue. Lo pasti bakal berterima kasih sama gue, Ana. Kok sekarang si Alia belum hubungin aku lagi? Apa dia lagi susun rencana buat teror aku lagi? Atau jangan-jangan dia sekarang takut sama aku? Karena aku tahu dia udah operasi wajahnya. Kenapa kamu berhenti muncul, Alia? Takut kamu sekarang? Takut saya bongkar identitas kamu? Ternyata kamu pengecut. Kalau berani temui saya.
Kamu nantangin aku, Anita. Aku gak pernah takut sama kamu. Kamu yang udah hancurin hidup aku. Dan sekarang, kesempatan aku untuk bisa sama Abi lagi semakin dikit. Dan itu semua gara-gara kamu. Udah saatnya kita selesaikan semua ini. Fit, kamu antar saya sekarang ya? Tapi nanti ada orang yang mau antar files ke kantor, Tuan Muda gimana? Itu gampang. Saya tinggal suruh staf yang lain aja untuk nerimanya. Masalah ini lebih penting. Oh ya udah. Halo Pak David. Ya, tolong ya nanti kalau ada orang dari PT Cahaya yang datang ke kantor, tolong berkas-berkasnya taruh di mejaku aja ya. Oke, baik Pak David. Ya, makasih ya. Kalau Tuan Muda tahu aku acak-acak mejanya, pasti dia bakal marah banget. Tapi sebagai istri aku berhak tahu. Ini kan kwitansi pembelian bunga. Mas Abi beliin bunga untuk Desi. Keterlaluan. Mas Abi bener-bener selingkuh. Anak-anak, sini kumpul semuanya. Salim dulu ya sama Tuan Muda. Om Tuan Muda, nanti acara makan-makannya menunya apa? Yang enak-enak ya Om. Boy, kok ngomongnya gitu? Nggak apa-apa, Bu. Pasti yang enak-enak dong semuanya. Tapi kalian udah hafal belum lagunya? Udah, Om Tuan Muda. Tenang aja Om Tuan Muda, kita juga udah hafal kok liriknya. Ya gak teman-teman? Iya, Tuan Muda. Pasti istri Om senang dengar kita nyanyi. Kalau gitu, kalian semua masuk ya, kita mengaji. Permisi Tuan Muda, kita masuk dulu. Ayo anak-anak. Tuan Muda. Ya. Jadi ini semua Tuan Muda lakuin buat Ibu Kinanti. Ya jelas lah, Fit. Kamu pikir buat siapa lagi? Ya semoga aja Kinanti suka dengan kejutan yang saya kasih ini. Menurut kamu gimana, Fit? Pasti Tuan Muda. Ibu Kinanti pasti suka. Tapi kamu ingat ya, Fit. Saya siapin ini semua sebagai sebuah kejutan. Kamu jangan kasih tahu apa-apa ke Kinanti. Soalnya saya tahu kamu dan Kinanti itu dekat. Jangan sampai bocor hal ini. Siap Tuan Muda. Saya rasakan. Let's go. Ah, it's okay. Mas, aku tuh pengen banget punya anak. Kamu setuju kan kalau kita punya anak? Kamu masih mau kan gendong bayi? Anak? Kamu serius? Aku serius, Mas. Ya, secara aku udah nganggap Sarah sama Kinanti itu seperti anak aku sendiri.
Tapi aku tuh pengen, Mas, punya anak kandung. Anak kita berdua. Kamu mau kan? Iya. Sarah. Udahlah Mas, biarin aja Sarah ya. Namanya juga anak remaja. Terima kasih ya Pak, saya permisi dulu. Ya. Halo. Ya, sorry deh bro, gue nggak bisa terima deh lu kerja di sini. Udah ada waiter baru. Ya mau gimana lagi? Waiter barunya ini tuh titipannya si Reno. Sekali lagi sorry ya bro. Apa? Jadi ini semua ulahnya si Reno? Pak. Jadi saya keterima di sini ada hubungannya sama Reno. Pantesan aja ya Pak. Bapak belum lihat interview saya, belum lihat CV saya, main keterima aja gitu. Ya udahlah. Yang penting kan sekarang kamu bisa kerja di sini. Banyak yang mau kerja di sini tapi nggak bisa semudah kamu. Saya berhenti sekarang juga. Saya nggak sudi kerja di tempat ini, apalagi berhubungan sama Reno. Nah, Ana. Kenapa aku aja nggak cukup? Kenapa harus ada wanita lain? Aku tahu tuan muda awalnya nggak cinta sama aku. Dan kita nikah juga karena terpaksa. Tapi setelah semua kebersamaan kita selama ini, apa nggak ada sedikit pun rasa cinta tuan muda buat aku? Apa aku masih nggak pantas jadi istri tuan muda? Kinan, kamu kenapa sayang? Kamu ribut lagi sama Abi? Kalau aku cerita ke Oma pasti belain tuan muda kayak dulu. Aku nggak apa-apa kok Oma. Pasti Kinan ada apa-apa ini. Dia kelihatan sedih begini. Tapi kalau Kinan belum mau cerita, saya nggak bisa maksa dia. Tumben banget. Biasanya nanti nyambut saya pulang. Ya sudah. Mungkin kamu mau nenangin diri dulu ya. Oma ke dalam dulu ya. Tapi kalau ini masalahnya kamu dengan Mas Abi, tolong cari jalan keluarnya dengan tenang dan dengan kepala dingin ya Kinan. Sorry Ren, si Ana langsung berhenti pas tahu dia masuk kerja di sini karena lo. Nih cewek udah dikasih kerjaan bukannya bersyukur? Ana
Gue jadi makin penasaran sama lo. Sarah. Iya, Sarah? Halo Ren, lo di mana? Kita jadi dinner kan? Jadi dong. Aku juga lagi di jalan nih. Baru aja pulang kantor. Aku OTW ke sana sekarang ya. Yaudah cepetan deh Ren, gue udah males tau lo gak di rumah. Iya, bawel banget sih. Aku jalan nih. See you. Kinanti. Kinan. Bi. Oma. Kinan ada di tepi kolam renang. Kamu habis ribut ya sama dia. Tadi Oma lihat dia nangis. Nangis? Iya. Kamu lakukan apa lagi sih sama dia? Jangan dong istri kamu terus-terusan dibikin sedih. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Oma. Dan aku juga nggak tahu kenapa dia sampai nangis. Ya udah, kamu temuin aja dia ya. Iya, Oma. Mudah-mudahan bukan masalah yang serius. Kamu ngapain sih bengong di sini? Saya nanya sama kamu, kenapa nggak kamu jawab? Kenapa kamu nggak sambut saya begitu saya pulang? Saya lagi nggak mau ngomong sama Tuan Muda. Saya belum selesai ngomong sama kamu. Hah? Kenapa kamu cuekin saya kayak gini? Saya nanya dan kamu harus jawab. Saya bikin salah apa lagi sama kamu sampai kamu cuekin saya? Hah? Ayo ngomong. Ngomong aja tuh sama si Desi. Desi? Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya udah tahu kok semuanya. Jadi kamu masuk ke ruang kerja saya? Kamu ngacak-ngacak ruang kerja saya? Oh, emangnya itu ya yang lebih penting buat dibahas? Tuan Muda kenapa sih? Perlakuan saya kayak gini? Saya tahu Tuan Muda punya banyak uang, Tuan Muda tampan. Tapi bukan berarti bisa perlakuan saya kayak gini dong. Saya ini perempuan. Dan saya ini istri sahnya Tuan Muda. Emangnya kalau saya selingkuh, Tuan Muda mau? Kinan, mau kemana? Hah? Kamu mau tahu jawabannya? Kamu mau tahu penjelasannya? Kamu mau tahu siapa Desi? Saya jelasin sekarang. Kamu lihat. Desi itu siapa?
Desi itu cuma event organizer. Dan saya hire dia untuk bikin acara wedding anniversary kita. Tahu kamu? Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya sekarang semuanya hancur. Karena kamu terlalu kepo. Gak akan ada lagi nama surprise. Cuma saya siapin ini semua. Harusnya dari awal kamu percaya sama saya. Jangan curiga kayak gini. Tuan Muda. Aduh, salah lagi kan? Selama ini Alia udah bikin aku ketakutan sampai aku nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang semua berbalik. Baru aja aku gertak sedikit, si Alia udah takut. Silakan Bu. Makasih ya Mbak. Thank you ya Mbak. Reno, ini beneran kita makan di sini? Emangnya kenapa? Lo nggak suka ya? Enggak, bukannya nggak suka. Cuma ini mewah banget loh. Gue pikir tadinya kita cuma makan biasa aja. Sar. Masa buat cewek cantik lo, gue ngajak dinernya di tempat biasa? Ya nggak mungkin lah. Harus yang mewah. Duh, kenapa si Reno harus bersikap manis gini sih ke gue? Gue kan jadi bahagia. Seandainya aja waktu bisa gue puter, pasti dulu gue lebih milih deketin Reno daripada Abimana. By the way, si Kinanti masih sering nanyain gak soal hubungan kita sama lo? Udah gak pernah sih. Kayaknya gara-gara dia lagi ribet deh ngurusin urusannya papa. Makanya dia gak pernah nanya lagi. Gitu ya? Atau apa perlu kita bikin prank mesra-mesraan lagi di depan si Kinanti? Yang lebih mesra lagi dari kemarin. Kalau perlu di depan Om Abi juga sekalian. Biar dua-duanya makin panas. Bener banget lah Ren. Gue yakin banget mereka berdua pasti kesel ngeliat kita. Pastinya dong, Sar. Pokoknya kalau demi ngancurin Abimana dan Kinanti, gue bakal dengan senang hati ngelakuinnya. Apalagi kalau ngelakuinnya demi lo, Sar. Tadi nggak dapet parkiran. Harus jalan kaki deh, jauh banget lagi. Aku parkirnya paling pojok.
Kayaknya ada yang buntutin aku deh. Kayaknya emang ada yang ikutin aku deh. Gimana nih? Mana mobilnya masih jauh lagi? Lagi masak, lama nggak lihat lagi ngapain apa. Mbak Sri ngapain di sini? Ya mau masak juga lah. Saya tuh paling nggak suka ya. Dapur saya diacak-acak sama orang lain. Kalau kamu mau masak, masak aja sana di luar. Mbak denger ya, aku tuh sekarang udah jadi istri Mas Herman. Jadi aku juga berhak dong atas dapur ini. Mbak kalau masak aja itu luas, kok dapurnya ribet banget jadi orang. Kamu tahu nggak? Saya ini istri pertama. Dan saya orang pertama yang memiliki hak dapur ini. Nggak penting. Mau yang pertama kek, mau yang kedua kek. Tapi yang terpenting itu sekarang siapa yang diutamakan sama Mas Herman. Harus geser. Ya udah masak aja. Itu kompornya juga 2 kok. Ribet banget. Apaan sih Mbak? Ya kan lagi ngambil sayur kentang nih. Ya udah pelan-pelan dong. Ya lagian kamu ngapain di situ? Mbak yang ngapain di situ? Geser sana. Kamu yang geser. Ngalahin saya tuh, saya mau ngambil sayur jadi susah. Pisau juga ya.
Manda, kebetulan kamu ada di sini. Tolong saya. Sepertinya ada orang tiba-tiba buntutin saya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Terus baju kamu persis. Alia. Panggil saya Alia. Tuan Muda, saya minta maaf ya. Saya nggak bermaksud buat gagalin rencananya Tuan Muda. Tapi perempuan mana sih yang gak kaget kalau ngeliat kwitansi kayak gitu? Apalagi seharian sikap suaminya aneh. Banyak kan nonton sinetron ya? Yang gak jelas-jelas gitu. Drama banget hidupnya. Ya maaf deh. Saya kan cuma perempuan biasa. Perasaannya lemah. Yang bilang kamu Wonder Woman siapa? Udahlah. Udah ketahuan juga kan semuanya. Terus sekarang mau gimana lagi? Mau saya kasih tahu semua? Susunan acaranya kayak apa? Dekorasinya kayak apa? Biar puas, biar sekalian. Dan gak curiga-curiga terus. Mau? Makasih ya Tuan Muda. Tapi beneran loh, mau dikasih kejutan ataupun enggak, saya pasti akan tetap seneng kok. Karena itu pasti akan jadi salah satu hadiah yang terindah dalam hidup saya. Udah jangan marah lagi. Enggak. Udah. Apa sih? Senyum dong. Senyum. Kira-kira ngapain dari tadi? Senyum. Maksud kamu apa? Kenapa? Kaget? Sekarang udah saatnya kamu tahu siapa saya sebenarnya. Gak mungkin. Masih nggak percaya? Baik. Ternyata kamu selama ini yang bikin kamu hampir gila. Iya,
Itu saya. Saya bukan Alia yang dulu. Alia yang lemah. Dasar perempuan licik. Lihatin aja. Aku akan segera laporkan kamu ke polisi. Biar kamu membusuk di penjara. Apa? Kamu mau laporin saya ke polisi? Silahkan. Saya nggak takut. Tapi setelah itu, kamu juga harus bersiap ditangkap bersama saya. Maksud kamu apa? Kamu pikir saya takut sama kamu? Iya. Gak sama sekali. Saya akan tetap laporkan kamu ke polisi. Secepatnya. Saya udah bilang, saya nggak takut. Lagi pula, penjara tempatnya jauh lebih baik dibanding di gudang di mana saya disekap dulu sama kamu. Dan kalau kamu laporin saya juga akan laporin semua perbuatan busuk kamu ke Abimana. Dari kamu pisahkan saya dengan Abi dan mau membunuh saya. Dan saya yakin Abi tidak akan menolong kamu. Dan kamu yang akan membusuk di penjara selamanya. Permisi Mbak. Iya Mbak. Katanya restoran ini lagi cari pelayan ya? Oh ditunggu sebentar ya, saya tanya manajernya dulu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Anak, ngapain dia di sini? Sorry Ren, si Ana langsung berhenti pas tahu dia masuk kerja di sini karena lo. Gimana sih? Sarah, gue boleh pergi dulu bentar nggak? Lo mau kemana? Gue ada kejutan lain buat lo. Kejutan apa? Ada deh pokoknya. Yang penting lo tunggu dulu di sini ya. Gue nggak bakalan lama kok. Gue pasti bakal balik lagi. Yang penting jangan ngintip ya. Iya enggak. Tunggu bentar. Reno? Lo ikut gue sekarang. Nggak mau ngapain? Ikut gue Nggak mau, lepasin Reno. Gue teriak nih. Ya udah. Teriaknya sekenceng-kencengnya. Gue bisa jamin. Satpamnya juga nggak bakalan belain lo. Gue pelanggan setia di sini. Dan semua orang di sini juga udah tahu kalau gue anggota keluarga Sudirja. Masih mau ngelawan lo? Buruan ikutin gue. Apaan sih? Sayang. Tumben akur. Baguslah. Pak, sayang. Ini aku masakin buat kamu. Ini resep dari restoran yang biasa kamu beli itu loh, Mas. Ini nggak kalah enak daripada chefnya yang masak. Wah, ini mama yang masak sendiri loh. Papa kan paling suka kalau mama masak. Sayang. Ini makanan favorit dari awal kita nikah ya kan? Oke, sayang, biar aku suapin ya. Biarin aja dia makan sendiri. Emang dia nggak punya tangan apa? Suka aku dong. Mama ambil ini apa ya? Ini makanan kesukaan Papa. Kan Papa biasanya makannya lahap banget. Ya, aku suapin ya, Mas, biar nggak lama-lama. Nanti kamu kelaparan, ya? Ya udah, sini. Aku makan dua-duanya ya. Dah, taruh sini. Iya dong. Punya istri 2 aja bisa. Masa ngabisin nasi 2 piring nggak bisa?
Sayang, tambah lagi ya ayamnya. Tambah lagi apa ya? Nih. Haus ya Papa ya? Haus ya? Minum haus. Mas. Makasih. Iya, makasih. Udah makan lagi ya? Makan lagi ya Pak ya, biar sehat ya Pak ya. Sayang. Nih, makan lagi sayang. Makan yang banyak ya. Ya. Lagi ya, nih tambah ayam ya. Tuh, enak banget. Ayo dong Pak, biasanya makannya habis loh kalau Mama masak. Udah sayang, kalau nggak kuat nggak usah dipaksain ya. Sini. Lepasin! Lu tuh apa lagi sih, Ren? Lo yang maunya apa? Udah miskin masih aja sombong ya lo. Gue udah capek-capek nyariin lo pekerjaan. Tapi kenapa malah lo tinggal? Dan sekarang lo malah ngelamar pekerjaan di sini. Itu apa namanya kalau bukan sombong, ah? Lo ngapain tuh gak sih? Capek-capek nyari kerjaan buat gue gak butuh itu, Ren. Lo kan yang kemarin nyuruh gue buat tanggung jawab gara-gara lo dipecat dari pekerjaan lo. Dan sekarang waktu gue udah ngasih lo pekerjaan, kenapa malah ditinggal? Ren, lo tuh emang harus tanggung jawab atas kelakuan diri lo sendiri. Lagian ngapain capek-capek nyari gue kerjaan, gue gak butuh. Dan gue gak sudi dibantu sama orang kayak lo. Tapi tanpa gue, lo bakal susah nyari kerjaan. Mendingan gue jadi pengangguran daripada dibantu sama orang kayak lo. Wow, ada ya cewek kayak lo? Semoga Amanda suka sama masakan aku. Dan mudah-mudahan dengan ini, dia nggak merasa sedih dan sendirian lagi. Nah gitu dong akur. Jadi dilihatnya kan enak. Ribut-ribut dalam rumah tangga itu hal biasa. Yang penting bagaimana kalian berdua bisa menyelesaikannya. Oh, sebentar lagi kalian mau anniversary kan? Mau hadiah apa dari Oma? Nggak usah repot-repot lah, Oma. Kalau nggak usah repot-repot, Oma aja yang minta hadiah dari kalian ya. Nggak susah-susah kok. Oma cuma minta cicit dari kalian. Boleh ya? Oma, aku ke kamar dulu ya, Oma. Pengen mandi, gerah banget soalnya seharian dari luar. Ya, Oma. Iya, Kinan juga ya mau ke kamar dulu. Tadi tempat tidurnya masih berantakan. Makasih, Oma. Lucu mereka. Udah suami istri masih aja malu-malu kucing.
Reno, lo habis dari mana sih? Lama banget. Reno. Iya, kenapa Sar? Lo kemana aja sih? Terus mana surprise-nya? Oh iya, gue lupa. Tadinya gue kirain surprise-nya itu di mobil, tapi ternyata ketinggalan. Maaf ya. Sar, jangan cemberut gitu dong. Nanti cantiknya hilang loh. Gini, gimana kalau surprise-nya aku ganti besok aja? Oke. Gitu dong. Jangan cemberut lagi. Ya enggak. Yaudah yuk, lanjut makan lagi. Yuk. Amanda di mana ya? Masa dia pergi jam segini? David? Mana? Loh, tumben. Dandan kamu kayak gini. Dari mana? Oh, aku habis jogging. Tadi bosan terus muter-muter komplek deh. Oh, oke. Oh iya, aku bawa masakan nih. Tadi aku masak. Pas banget kan, kamu habis jogging pasti capek dan lapar. Iya. Iya dah, kita masuk yuk. Let's go. Kamu tuh kalau pakai baju tidur nggak bisa yang agak tebelan sedikit ya bahannya. Hah? Harus yang tipis-tipis kayak gitu. Apaan sih Tuan Muda? Biasanya juga saya pakai baju tidur kayak gini kok. Nggak pernah dikomentarin. Ayo sayang. Gak bisa. Malam ini Mas Herman tidur di kamar aku. Nggak bisa. Malam ini Mas Herman tidur di kamar aku. Aku kan juga istrinya. Iya, kamu emang istrinya Mas Herman, tapi baru jadi istri siri. Aku ini istri pertama dan sah. Jadi aku lebih utama dibandingin kamu. Iya justru itu Mbak. Kalau Mas Herman pilih tidur sama aku gimana? Kita itu kan pengantin baru ya, jadi kita masih suasana bulan madu lah, ya kan Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidur sama aku. Ini apa-apaan sih? Udah. Masalah tidur aja pada ribut kalian. Mata-mata aku, badan-badan aku. Terserah aku lah. Mau merem, mau baring di kamar yang mana. Heran. Kamu ini benar-benar menjijikan ya Mas.
sanggup punya istri 2, tapi nggak sanggup adil. Kamu juga menjijikkan, sama aja. Thank you. Maaf ya, makanannya kemalaman. Tadi aku masak sendiri soalnya. Nggak apa-apa kok. Makasih ya. Yuk, makan yuk. Aku berharap Anita nggak duka Abi. Jadi Abi tahu aku masih hidup. Abi, ayo telepon aku. Kau pasti udah tahu kan kalau aku ini masih hidup dari Anita. Cepet telepon dan datang ke sini, Bi. Ayo. Kebetulan banget nih ada Om. Om kok tumben banget? Udah malam kayak gini belum tidur? Atau jangan-jangan Om lagi marahan ya sama istrinya? Saya bercanda kok. Saya kesini cuma pengen nganter Sarah doang kok. Kebetulan karena udah malam juga saya nggak enak lama-lama di sini. Jadi kayaknya saya izin pulang dulu ya. Sarah, aku izin pulang duluan ya. Bye-bye. Bye. Take care. Sarah, seberapa dekat hubungan kamu sama Reno? Dia tuh anak berandalan, Sarah. Emang ada cowok lain apa? Udah deh Papa nggak usah ngurusin hidup aku. Mendingan Papa urusin aja tuh istri-istri Papa, terutama istri muda Papa yang kecentilan itu. Abi, ternyata selama ini yang neror kakak adalah Alia. Dia masih hidup. Maksud kakak apa sih? Kakak emang sengaja singkirin dia dari kamu. Karena kakak yakin dia itu mau ngincar harta keluarga kita aja. Tapi sekarang dia malah kembali, terus neror kakak terus. Jadi selama ini semua ulah kakak? Kakak yang udah pisahin aku dari Alia? Harusnya kakak yang lenyap dari dunia ini, bukan Alia. Sekarang kakak pergi dari sini. Enggak, Abi. Pergi! Pergi! Enggak! Abi. Alia. Abi. Aku kangen banget sama kamu, Alia. Aku juga kangen sama kamu, Bi. Maafin aku ya, sayang. Harus aku tahu selama ini Amanda itu adalah kamu, Alia. Maafin aku, sayang. Aku janji, aku gak akan pernah ninggalin kamu lagi, Alia. Gak apa-apa, Bi. Yang penting, sekarang kamu tahu. Dan kita bisa kembali bersama.
Aku gak mau sia-siain waktu lagi sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya, Alia. Aku mau kita langsung menikah. Iya, aku mau. Manda. Sorry. Iya, makanannya enak kok, Fit. Apaan enak? Dari tadi kamu bengong. Makanannya juga nggak disentuh. Kok gak enak sih? Ada apa nih? Ayo, cerita ke aku. Aku kepikiran sama acara anniversary Tua Muda. Kira-kira ada yang kurang atau enggak ya? Ayo Amanda. Jangan bohong. Cerita ke aku, nggak apa-apa kok. Yuk, aku dengerin. Kalau ada orang yang nyakitin dan jahat sama kita, wajar gak sih kalau kita balas dendam? Biar dia merasakan hal yang sama. Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu dendam sama seseorang. Anak. Ngapain sih lo di sini, ha? Lo belum puas ngancurin hidup gue, ha? Ana, lo bisa gak sih? Apa-apa tuh gak usah pakai marah. Lo gak capek apa? Lagian gue datang sini baik-baik, Ana. Gue gak ada niat jahat sama lo. Gue nggak butuh niat baik lo, Reno. Emang lo bisanya apa sih? Hah? Lo bisanya apa? Cuman bawa-bawa nama belakang keluarga. Lo nggak bisa apa-apa lagi. Ana, Lepasin, Reno, lepasin. gue belum selesai ngomong sama lo. Lepasin, Ren. Ana, gue gak bisa berhenti mikirin lo. Apaan sih? Ana! Ana tunggu! Ana! Ana dengerin gua dulu, Ana. Gua belum selesai ngomong. Ana dengerin gua! Nah, ramuan tradisional untuk kesuburan sudah dibuat.
Ini untuk Kinan dan Abi. Mudah-mudahan setelah rutin minum ramuan ini, mereka segera bisa kasih cicit. Wah, cicak, cicak. Aduh, cicak. Abi, Kinan, Oma, Ba. Hah? Terusin aja ya. Anggap Oma nggak ada. Makanya lain kali pintu dikunci dong, ditutup. Udah terusin aja. Enggak, bukan aku. Tapi ada teman aku yang cerita sama aku. Tapi aku nggak tahu harus jawab apa. Dia mau balas dendam karena dia udah disakiti sama keluarga calon suaminya dia. Well, balas dendam itu memang bikin puas. Tapi hidup nggak akan tenang kalau terus-terusan nyimpan dendam. Memaafkan dan berdamai dengan keadaan justru lebih menenangkan dan bikin bahagia daripada memikirkan cara untuk balas rasa sakit hati. Itu pun menurut aku ya. Iya, kamu benar, Fit. Ya udah, gak usah nangis, oke? Iya. Makanannya udah dingin. Ya udah, kita makan. Yuk, makan. Tuan Muda kenapa sih? Ada cicak tadi. Dia jatuh deket kasur situ. Oh, Tuan Muda takut cicak. Siapa yang takut? Saya geli. Geli terus jadi takut gitu. Geli ya geli, takutnya takut. Beda lah. Kayak sendirinya berani aja. Berani? Ya udah coba cari cicaknya, usir. Saya nggak mau ada cicak di kamar saya. Udah nggak ada, udah pergi. Tuh dari mana? Cuma dilihat-liatin, cari. Itu lah nggak ada. Tuh. Hah, cicak? Mana? Mana? Kerjain ya. Gak ada juga. Bisa ketawa. Mana yang lucu? Payah banget Tuan Muda takut cicak. Aku masih belum percaya.
Ternyata Alia adalah Amanda. Berarti dia sudah nipu Abi. Dia ada di dekat Abi. Padahal aku sengaja jauhin dia dari Abi. Karena Abi terlalu cinta sama dia. Dan dia dengan gampangnya morotin Abi. Dan sekarang semuanya tertipu sama dia. Dan dia sengaja jadi asisten pribadinya Abi biar bisa masuk ke keluarga ini. Enggak. Tapi kalau aku cerita semuanya ke Abi percaya nggak ya sama aku? Enggak. Aku yakin Abi pasti percaya sama aku karena aku kakak kandungnya. Alia sangat membahayakan nyawaku. Dia bisa berbuat nekat. Aku harus cerita semuanya ke Abi. Iya. Ini nggak bisa dibiarin. Abi. Abi. Iya, Kak. Kakak mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa ya, Kak? Kakak pengen ngomong sesuatu sama kamu, tapi takutnya kamu marah sama kakak. Ini ada hubungannya sama aku, Kak. Iya, ini ada hubungannya sama kamu. Ini soal Alia, Bi. Alia itu adalah Amanda. Dia udah nipu kamu selama ini. Kak. Kakak mau ngomong apa jadinya? Sebenarnya Silakan. Saya nggak takut. Tapi setelah itu, kamu juga harus bersiap ditangkap bersama saya. kalau aku bilang ke Abi siapa Amanda sebenarnya, apa Abi bakalan maafin aku? Selama bertahun-tahun Abi selalu meratapi dirinya di kamar. Rahasia itu mengenang Alia. Abi nggak mungkin bisa maafin aku gitu aja. Yang ada Abi malah benci sama aku dan usir aku dari sini kalau dia sampai tahu apa yang udah aku lakuin ke Alia. Iya, Bu. Angga, kamu udah pastikan siang ini kamu bakal temuin Kinanti kan? Jangan sampai Kinanti batalin janji kamu ya. Karena kalau gagal, rencana kita bisa berantakan semuanya. Saya juga tahu. Saya juga nggak bodoh. Makanya ini saya mau ingetin dia lagi. Oke, kamu kabarin terus saya. Gue juga nggak mau kehilangan sumber uang gue. Kinan, siang ini kita jadikan ketemuan. Pagi, Kinan. Pagi, Fit. Sini. Loh, Tuan Muda mana? Loh, kiranya pasti di dalam. Udah keluar kamar sih dari tadi. Oh, mungkin lagi ngobrol sama Oma atau Mbak Anita kali ya? Ya, mungkin. Ya. Kenapa, Kinan? Ada yang kamu pikirin? Soal Angga, Fit. Dia tadi kirim pesan ke aku.
Dia ngajakin ketemuan untuk terakhir kalinya. Dan dia juga mau ngajak istrinya untuk dikenalin ke aku. Dia masih hubungi kamu? Kinan, menurut aku ya, ini bukan ide yang bagus. Mending gak usah lah kamu ketemuan sama dia lagi. Kalau tuan muda sampai tahu, dia bisa salah paham loh. Dan bisa marah besar sama kamu. Iya sih, Fit. Tapi aku ngerasa kalau kali ini dia tulus sama aku. Dia juga udah minta maaf sama aku, makanya dia mau buktiin dengan dia bawa istrinya untuk dikenalin ke aku. Angga tuh sebenarnya orang yang baik loh, Fit. Jadi aku ngerasa dia nggak mungkin berani macam-macam lagi sama aku, apalagi kan dia bawa istrinya. Yaudah, gini aja deh. Gimana kalau aku antar kamu ke sana? Kamu mau? Boleh? Ya udah kalau gitu aku balas chatnya dia dulu ya. Oke. Oke. Siang ini kita jadi ketemuan. Kak Anita, sebenarnya kakak pengen ngomong apa sih sama aku? Aku harus ke kantor sekarang. Reno gimana di kantor? Oh, soal Reno. Ya, ada kemajuan tapi sedikit sih, Kak. Walaupun dia jarang bolos sekarang, tapi aku rasa dia masih sedikit malas di kantor. Kakak tolong bilangin lah sama Reno. Iya, nanti kakak ngomong sama Reno ya. Makasih ya, kamu udah sabar ngadapin Reno. Ya, semoga Reno nantinya bisa lebih bertanggung jawab ya. Iya. Baik, Kak, aku berangkat ya. Hati-hati, Bi. Siapa ya? Gak kenal gue sama nomornya. Halo? Halo anak cantik. Good morning. Reno, lu ngapain sih masih nelfon-nelfon gue? Terus lu dapet nomor gue dari siapa? Ana, nggak sulit kok buat nemuin nomor baru lo. Udahlah, nggak usah marah-marah terus gini. Gimana kalau kita ketemuan? Hah? Ketemuan? Lu ngapain ngajak-ngajakin gue ketemuan lagi, ha? Mau ngapain lagi lo? Mau ngancurin hidup gue lagi? Ana, sabar dong. Jangan marah-marah terus. Kasian urat lo. Gini, gimana kalau kita ketemuan aja dulu? Gue pengen ngomong baik-baik sama lo. Gue pengen ngelurusin aja hubungan kita yang selama ini buruk. Lagian, kita udah pernah ngerasain manisnya bareng-bareng kok. Masa kalau ketemuan gini doang, lu nolak gue? Gue gak akan pernah mau ketemu sama lo lagi, gak sudi! Gila apa nih cowok ya? Aduh Ana galak banget sih lo. Tapi nggak apa-apa, sekarang lo boleh nolak gue. Tapi nanti lo bakal jatuh ke tangan gue. Ya, halo. Selamat pagi, Tuan Muda. Pagi. Kamu kenapa, Amanda? Tuan Muda, saya minta izin hari ini nggak ke kantor ya. Soalnya saya lagi flu dan demam. Kamu sakit? Iya nih. Makanya saya mau ke dokter. Boleh kan, Tuan Muda? Kamu pikir saya atasan yang kejam? Begitu pegawai saya ada yang sakit, terus saya nggak kasih izin. Ya udah, kamu ke dokter aja. Kamu nggak usah masuk kantor hari ini. Saya takutnya kamu nularin ke pegawai saya yang lain. Iya. Terima kasih banyak ya, Tuan Muda. Amanda, kamu perlu diantar sama David gak? Nggak usah, Tuan Muda. Saya bisa sendiri kok. Nggak apa-apa. Ya udah, cepat sembuh ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Tuan Muda.
Fit, pacar kamu sakit tuh. Kok bengong sih? Kamu kenapa kepikiran, terus khawatir? Saya kasih tau kayak begini, supaya kamu nggak panik. Tadi dibilang saya kalau dia sakit demam dan juga flu, dan sedang menuju ke dokter sekarang. Nanti setelah kamu antar saya ke kantor, kalau kamu mau jenguk Amanda, silakan kok. David mana sih? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kok nggak aktif sih nomornya? Kinan, aku udah di kafe ya. Ya udah deh, aku masuk duluan aja. Palingan juga bentar lagi David datang. Fit, aku udah di kafe. Nanti kamu langsung ke dalam aja ya. Angga udah datang. Kamu jangan lama-lama. Ini lama juga ya. Padahal aku udah janjian sama Kinan. Pak David, Pak. Ya kenapa? Maaf Pak, sepertinya Bapak belum bisa pulang sekarang. Emang kenapa Pak? Soalnya Pak Ganjar sudah menunggu Bapak di ruangannya. Sepertinya berkas yang Bapak berikan tadi belum lengkap katanya. Belum lengkap gimana Pak? Saya udah berikan semua loh. Kalau urusan itu saya nggak tahu Pak. Mari sekarang saya antar ke ruangannya. Aku nggak mungkin ninggalin kerjaan di sini. Mendingan aku selesaiin dulu, abis itu baru susulin Kinan. Ayo Pak, kita mari. Hai Kinan, makasih ya kamu udah mau datang. Ayo duduk. Katanya kita mau ketemuan sama istri kamu juga. Tapi istri kamu mana ya? Kamu nggak bohongin aku kan? Silakan Mbak. Makasih ya. Enggak Kinan, aku nggak bohong. Aku kesini sama istri dan anakku. Kamu nggak lihat nih makanan di atas meja? Ini makanan mereka. Tadi dia izin pergi dulu. Mau beli mainan buat anak kami. Paling sebentar lagi juga balik kok. Kamu masih nggak percaya? Kinan, aku kesini tulus mau minta maaf sama kamu. Ya, maaf ya, enggak. Aku pikir tadi kamu bohong sama aku. Enggak kok. Yaudah Kinan, kita duduk dulu. Untung aja Kinan percaya sama aku. Sarah. Iya apa, Ma? Mama nggak kuat tinggal bareng seatap sama perempuan licik kayak Karina. Dan Mama nggak sanggup kalau dipadu kayak gini, Sarah. Ya terus mau gimana, Ma? Kalau kita nyingkirin si Tante Karina, pasti Papa bakalan belain dia terus. Iya, Mama tahu. Tapi Mama nggak boleh dong diem pasrah gini aja. Yang ada mereka berdua makin lunjak. Sarah, Pak Arnold kan ngurusin kasus Mama aja selesai dengan baik.
Tolong kamu hubungin dia, pasti dia bisa nyelesain masalah. Cuman masalah rumah tangga kayak gini pasti dia bisa. Udah kamu hubungin dia, ayo kamu hubungin dia. Iya Mama, aku hubungin Pak Arnold. Kinan, kamu nggak mau pesan apa gitu? Biar aku panggil waiters ya? Nggak usah. Aku juga nggak lama kok. Nanti kalau udah selesai ketemu sama istri kamu, aku juga langsung pulang. Atau kamu makan dulu aja yang ada, nanti istri aku biar pesan lagi. Nggak usah. Aku nggak lapar. Gak. Istri kamu kok lama banget ya datangnya? Ini kita udah hampir sejam loh nunggu di sini. Kamu nggak mau coba telepon dia lagi? Iya ya, lama banget. Atau aku telepon dulu ya? Halo Ma, Mama di mana? Ini Kinanti dari tadi udah nunggu loh. Papa jadi nggak enak nih. Masih lama nggak? Apa? Anak kita nggak mau pulang. Jadi dari tadi kamu tuh acting aja? Kamu bohongin aku? Terus, semua makanan ini juga kamu sengaja pesan supaya aku percaya kalau ada istri sama anak kamu di sini? Kamu tega banget sih ngelakuin ini sama aku, nggak? Aku kecewa tau nggak sama kamu? Kinan, tunggu Kinan. Dengerin aku dulu Kinan. Aku bener-bener minta maaf. Aku sengaja bohongin kamu biar kamu masih mau ketemu sama aku. Ya, tapi sebenarnya apa sih mau kamu nggak? Mau kamu tuh apa? Kenapa harus kayak gini caranya? Aku tahu dulu kamu cinta banget sama aku. Aku nyesel udah pernah ninggalin kamu. Kasih aku kesempatan lagi, Kinan. Lepasin. Lepasin. Sekian lama aku mencoba. Kamu keterlaluan ya, enggak? Kita tuh sama-sama udah berkeluarga. Kenapa sih kamu tega banget sama aku? Kenapa kamu harus meluk-meluk aku kayak gitu? Kinan, aku minta maaf. Kinan? Woi! Woi! Kinan, kamu nggak apa-apa kan? Sorry banget aku telat. Ayo Kinan. Oke, ini udah lebih dari cukup buat bikin Abi jauh dari Kinan.
Aku bener-bener bodoh, Fit. Aku bodoh. Kenapa sih aku percaya sama Angga? Kenapa aku harus nemuin dia lagi? Dia bener-bener udah kurang ajar sama aku, Fit. Dia meluk-meluk aku kayak gitu. Padahal Angga yang aku kenal dulu dia gak kayak gitu, Fit. Kenapa dia tega ngelakuin ini sama aku? Kinan, semua ini bukan salah kamu. Dia aja yang memang kurang ajar udah manfaatin kebaikan kamu. Kinan, tenangin diri kamu ya. Mending sekarang aku antar kamu pulang aja ya. Aku gak mau pulang, Fit. Aku mau ke kantor Tuan Muda dulu. Aku mau ceritain semuanya. Aku ngerasa bersalah banget sih sama Tuan Muda. Aku gak cerita ke dia sebelumnya kalau aku mau nemuin Angga. Ya udah, kalau gitu aku antar kamu ke kantor ya. Ayo. Mau kemana kalian? Apa peduli kamu ke kita? Kita mau kemana aja bebas lah. Ayah, kamu siap-siap ya. Kamu pikir aku akan pasrah gitu aja setelah kamu melakukan seenaknya terhadap aku? Aku akan ketemu sama pengacaraku. Akan melaporkan atas kelakuan perselingkuhan kamu. Ya biar kamu masuk penjara kalau kamu nggak mau menceraikan Karina. Laporin. Silakan aja. Paling ujung-ujungnya aku disuruh memilih. Mempertahankan kamu atau melepaskan Karina. Kamu sendiri pasti tahu dong. Aku bakal pilih siapa. Ya jelas lah, aku pilih Karina. Dia itu istri yang sempurna bagi aku. Dia mencintai aku dan perhatian sama aku. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Jadi selama ini kamu anggap aku apa? Marissa, kalau kamu masih pengen hidup enak, udahlah kamu terima aja. Lagian apa susahnya sih berbagi suami sama adiknya sendiri? Tapi kalau kamu memilih untuk pisah, aku siap. Mama yang tenang ya, Ma. Ini kayaknya Papa tuh udah di brainwash deh sama si perempuan ular itu. Sarah, kayaknya kita nggak jadi deh pergi ke pengacara. Kayak percuma kan kita datang ke sana. Kamu lihat sendiri, Papa kamu tuh kayak nggak main-main sama omongannya. Iya, Ma. Mama yang tenang ya. Aku juga nggak terima Mama diginiin sama Papa. Aku punya cara biar Papa nyesal sama apa yang udah dia lakuin. Emangnya kamu mau berbuat apa? Udah, Mama tenang aja. Mama serahin aja semuanya ke aku. Maaf ya, kalau tadi aku nggak telat, pasti orang itu nggak sempet gangguin kamu. Sorry banget. Enggak, Fit. Ini bukan salah kamu kok. Ya udah, kalau gitu aku minta nomornya si Angga ya. Buat apa? Ya, buat mastiin aja kalau dia itu nggak balik dan berani gangguin kamu lagi. Kinan,
dia itu udah kurang ajar sama kamu. Kalau nggak ditegasin sekarang, pasti suatu saat nanti dia akan balik dan gangguin kamu lagi. Apa kamu mau kayak gitu? Ya udah, sebentar ya. Ini Fit. Yaudah, kalau gitu aku antar kamu ya. Pasti Tuan Muda udah nungguin kamu nih. Sebenarnya Tuan Muda nggak tahu kalau aku mau kesini. Kalian belum janjian? Belum. Nggak tahu, tadi tiba-tiba aja aku kepikiran mau kesini. Aku pengen ngomongin semuanya sama Tuan Muda, Fit. Sorry ya Kinan, bukannya aku ngelarang kamu untuk jujur sama Tuan Muda. Tapi aku rasa ini bukan waktu yang tepat, Kinan. Tapi aku nggak tenang, Fit, kalau aku nggak cerita semuanya ke Tuan Muda. Iya, aku ngerti. Ngerti. Tapi kamu tahu kan gimana sifatnya Tuan Muda? Apalagi sekarang dia itu lagi fokus mempersiapkan kejutan buat anniversary kalian. Jadi kalau bisa, tolong tahan dulu, Kinan. Oke? Ya paling enggak sampai acara kalian selesai. Aku cuma nggak mau acara kalian itu rusak gara-gara orang yang nggak jelas kayak si Angga. Please. Ya udah. Kalau gitu aku mau ketemu aja sama Tuan Muda. Oke. Ini Tuan Muda desain yang Tuan Muda minta. Dan untuk pakaian anak-anaknya juga sudah saya persiapkan sesuai dengan dekornya. Gimana? Tuan Muda suka? Oke. Saya suka konsepnya. Saya yakin. Istri saya pun pasti akan senang ngeliat ini. Memang gak salah saya pilih kamu jadi IO untuk acara saya. Ya, masuk. Tuan Muda. Katanya kamu sakit? Iya, saya udah mendingan. Tadi udah ke dokter sama minum obat. Kebetulan ada kamu di sini. Coba kamu lihat. Menurut kamu, itu bagus atau enggak? Dan kira-kira Kinanti akan suka atau enggak? Ngomong enggak. Ngomong enggak. Gimana ya? Kalau ngomong, aku takut Mas Abi langsung ngamuk. Tapi kalau nggak ngomong, aduh, aku malah kayak bohongin Mas Abi. Bagus kan? Iya bagus. Saya yakin Bu Kinanti pasti suka. Kamu nikmatin aja saat-saat terakhir kamu memuja Kinanti, Abi. Setelah kamu lihat foto ini, aku yakin kamu gak mau lagi lihat wajah dia. Karena aku tahu, untuk seorang Abimana, kesetiaan itu nomor 1.